Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan membahas materi dari jenjang SMA, yaitu materi kelas 10, 11, dan juga 12. Nah, materi apa saja yang akan saya bahas? Langsung saja simak videonya. Nah, topik yang pertama ini yaitu menganalisis unsur kebahasaan teks eksposisi. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Yang pertama, ciri kebahasaan teks eksposisi, di mana di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, menggunakan pronomina, di mana dia sebuah jenis kata yang menggantikan nomina atau frasa nomina. Terus yang kedua, memakai konjungsi. Nah, konjungsi dapat dipakai dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Dan yang ketiga, memakai kata leksikal tertentu. Nah, kata ini dia lebih mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Nah, itulah ciri kebahasaan dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya, struktur dari teks eksposisi, di mana terdiri dari 3. Yang pertama, pernyataan atau pendapat, di mana dia berisikan pernyataan pendapat dari si penulis itu. Terus yang kedua, argumentasi, bagian yang membuat alasan yang bisa memperkuat argumen si penulis itu. Dan yang ketiga, penegasan ulang pendapat, di mana berisikan penegasan ulang dari pendapat penulis. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis dari teks eksposisi. Nah, di sini ada 7 jenis. Nah, yang pertama yaitu teks eksposisi ilustrasi, di mana dia berisikan penggunaan penggambaran yang sederhana atau bentuk konkret suatu ide. Terus yang kedua, teks eksposisi berita. Nah, di sini dia berisikan informasi dari sebuah kejadian. Dan yang ketiga, teks eksposisi perbandingan. Di sini dia berisikan penjelasan mengenai ide atau gagasan. Dan yang keempat, teks eksposisi proses. Di sini dia berisikan paduan atau tata cara dalam membuat sesuatu. Dan yang kelima, teks eksposisi definisi, di mana dia berisikan pengertian atau proyek. Dan yang keenam, teks eksposisi pertentangan, berisi sebuah pertentangan dari sebuah objek. Dan yang terakhir, teks eksposisi analisis, yaitu proses yang memisahkan suatu masalah dari sebuah gagasan utama. Nah, itulah jenis dari teks eksposisi. Nah, selanjutnya kita beralih ke menganalisis struktur kebahasaan teks prosedur. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, dimulai dari struktur dari teks prosedur, di mana terdiri dari 3. Yang pertama, tujuan, kedua langkah-langkah, dan yang ketiga penegasan ulang. Nah, kita mulai dari tujuan. Nah, di tujuan ini dia merupakan alasan dibuatnya teks prosedur itu sendiri. Dan yang kedua, langkah-langkah, di mana dia menceritakan tentang proses atau tahapan dalam pembuatan teks prosedur itu sendiri. Dan yang terakhir, penegasan ulang, yaitu dia berisikan harapan atau manfaat dari teks itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu unsur kebahasaan teks prosedur. Pertama, banyak menggunakan kata kerja perintah. Nah, yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis dengan topik yang dibahas. Dan yang ketiga, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Dan selanjutnya, apabila prosedur itu berupa resep dan pertunjukan penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan juga warna. Nah, itulah unsur kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri. Nah, topik selanjutnya yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Nah, pertama memahami dulu unsur surat lamaran pekerjaan. Di sini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama, menggunakan pilihan kata yang baku. Nah, kata baku ini dia merupakan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Terus yang kedua, bentuk surat menggunakan yang standar, yaitu bentuk surat yang biasa dipakai dalam pembentukan surat resmi. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan, seperti saudara, Anda, dan juga bapak atau ibu. Dan yang keempat,
Menggunakan kalimat yang efektif, yaitu kalimat yang tidak bertele-tele. Dan yang kelima, melengkapi bagian surat dengan yang lainnya, seperti alamat, tempat dan tanggal, salam pembuka, salam penutup, serta tanda tangan. Nah, yang keenam, menulis surat sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, di mana kita harus menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Nah, yang ketujuh ini menggunakan kata pengantar yang jelas, tidak perlu bertele-tele, langsung ke tujuannya kita. Nah, itulah bagaimana cara kita memahami unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan. Oke, itulah materi dari saya mengenai materi jenjang SMA. Semoga dapat membantu teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Alfira Maliatule, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.